dari Jakarta, pinggang ramping dan jelita, kain songket baju sutra, sedap dipandang mata. Dahlia lahir dari keluarga bangsawan di Delhi. Ayahnya bergelar Tengku. Orang-orang mengenalnya dengan nama Tengku Katan. Ayahnya merupakan pemilik kelompok opera The Union Dahlia Opera yang dibentuk pada 1925. Rombongan pertunjukan panggung ini cukup tenar pada masa kolonial. Dahlia sendiri lahir di Medan pada 10 Februari 1924. Namanya dipakai sang ayah untuk disematkan sebagai nama rombongan opera milik ayahnya. Sebagai seorang keturunan bangsawan, ayahnya sangat memperhatikan pendidikan Dahlia. Dahlia bersekolah di Hollands Inlandse School atau HIS di Medan. Lalu, ia melanjutkan sekolah ke Jawa di Merwit Hebred Lahore Onderwijs atau Mulo di Yogyakarta pada 1938. Setamat dari Mulo, ayahnya menginginkan Dahlia melanjutkan pendidikan ke Kairo, Mesir. Namun, sayangnya Perang Dunia II pecah. Niat itu diurungkan. Lagi pula, Dahlia mulai jatuh cinta pada dunia akting. Film pertamanya berjudul Mustika dari Jemar pada 1941. Dalam film produksi populer film itu, ia beradu akting dengan Raden Mochtar yang lebih dahulu top membintangi film Terang Bulan pada 1937. Di tahun yang sama, ia bermain di film Panggilan Darah dan Pancawarna. Pada 1942, menjelang pendudukan Jepang, Dahlia membintangi film Bunga Semboja. Menariknya, setelah bergelut di dunia film, Dahlia menyembunyikan identitasnya sebagai anak seorang bangsawan. Ia tak mau nama keluarganya tercoreng karena dirinya masuk dunia film. Pertemuan besar Ring Putra berarakan 8.000 orang dipimpini oleh barisan musik tentara laut berangkat dari Tanah Lapan Mercaya, berjalan menuju ke dalam kota Makassar dengan berderetan 2,5 kilo panjangnya. Seluruh kota Makassar terhias dengan bendera Nippon. Ketika masa pendudukan Jepang, ia bergabung dengan kelompok sandiwara Bintang Surabaya. Lalu, Dahlia bermain dalam film propaganda berjudul Berjuang pada 1943. Film ini berkisah tentang penantian seorang perempuan bernama Hasanah yang diperankan Dahlia yang menunggu kekasihnya yang menjadi heiho bernama Anang yang diperankan Muhammad Mochtar. Soekarno sempat memuji akting Dahlia di film tersebut. Pada 1944, ia bermain di film propaganda lainnya berjudul Hujan. Setelah bintang film Tena Rukiah wafat pada 1945, Dahlia muncul ke permukaan sebagai aktris yang diperhitungkan. Orang-orang mengatakan wajahnya sepintas mirip Rukiah, bintang tenar film Terang Bulan. Lama menghilang dari lensa kamera, Dahlia muncul kembali dalam film Sangkar Emas, Sorga Terakhir, dan Chandra Dewi pada 1952. Bisa dibilang, tahun 1950-an, Dahlia ada di puncak karirnya sebagai bintang film. Pada 1954,
ia mendirikan perusahaan film sendiri bernama Dahlia Film Corporation. Di tahun yang sama, ia bermain dalam film besutan Usmar Ismail di bawah dua perusahaan film raksasa, Pervini dan Pesari, yakni Film Lewat Jam Malam. Selamat malam. Perlu apa? Maaf, kami mencari seorang yang bernama Iskandar. Oh, Bung Iskandar. Tadi ada dia di sini. Oh, saya kenal Nona. Sekarang dia di mana? Sudah keluar? Akan dia kembali? Kalau laki-laki keluar, siapa yang tahu dia bakal kembali? Apa saya boleh pilih? Silakan. Ayo, kita pulang. Biarlah kita tunggu. Dalam saja duduk. Sekarang apa untungnya? Kita akan berkenalan dengan polisi. Lah, Cip siapa ini? Itu tadi Cip siapa? Aku tidak mau terbawa. Lebih baik Pak pergi saja. Pengecut, bicaramu banyak. Bapak begini, bapak begini. Kita dipimpin segala. Tidak untuk berguna. Dia masih berguna bagi kita. Dan masih banyak lain orang lagi. Lah, itu tadi Cip siapa? Ini saja terjadi tiap hari. Gunting. Habis diriku. Tempel. Apa gunanya kau rusakkan surat dengan perempuan ini? Aku centengnya. Aku berhak bertindak segala. Orang semacam kau pun harus dibasmi juga. Kita saling tidak uang. Tadi ada Nona cantik sekali. Pakai gaun, pakai kalung, manis. Barangkali itu Nanambong ya. Saya suruh dia duduk. Saya mau seperti dia. Menjadi kesayangan orang seperti Bu. Film tersebut mengantarkannya meraih penghargaan pemeran utama wanita terbaik di ajang Festival Film Indonesia atau FFI pertama pada 1955. Pada Oktober 1954, ia menjadi salah seorang bintang film yang terpilih menerima penghargaan dari majalah film Varia. Namun, usai bermain di film Kabut Desember dan Peristiwa di Danau Toba pada 1955, tak ada jejaknya lagi di layar lebar.
Ia baru kembali muncul pada 1973 bermain di film Last Tango in Jakarta. Dahlia tetap bermain film hingga awal 1990-an. Film terakhirnya berjudul Pendekar Jagat Kelana dan Ketika Dia Pergi pada 1990. Pada FFI 1981 dan FFI 1982, Dahlia mendapatkan nominasi pemeran pembantu wanita terbaik, masing-masing dalam film Usia 18 dan Bukan Istri Pilihan. Karir mentereng di masa muda ternyata berbanding terbalik ketika usia senja. Dahlia tak merasakan lagi gemerlap dan ketenaran. Pada 1987, ketika usianya 62 tahun, Dahlia tinggal mengontrak rumah bersama anak perempuannya yang sudah menjanda dan cucunya di kawasan Pegangsaan, Jakarta Pusat. Kepada wartawan majalah Pertiwi, ia mengaku pusing mencari uang bayar kontrakan rumah 450.000 per tahun. Meski sudah tua, jika ada tawaran bermain film, ia tetap berangkat ke lokasi syuting menggunakan bus kota atau bajai. Setiap ada FFI, Dahlia merasa kesepian di rumah. Ia sedih tak bisa hadir dalam ajang bergengsi dunia yang digelutinya sejak usia belasan tahun. Dahlia meninggal dunia pada 14 April 1991 di usia 64 tahun. Pipi licin hidung mancung, kain wirong batik kawung,